Selamat pagi, Salam. Selamat pagi anak-anak teacher semua. Kita patut bersyukur sekarang kelas telah menjadi kelas, telah naik kelas 5, dan tentu pelajaran agamanya akan lebih sulit. Jadi teacher harap semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan lebih bersungguh-sungguh ya, menjadi siswa yang berprestasi. Itu menjadi kebanggaan orang tua, terlebih lagi kebanggaan Tuhan kita Yesus. Oke. Nah, untuk materi hari Sabtu, hari Jumat agama kita. Nah, kita masuk ke bab yang pertama tentunya di kelas 5. Bab yang pertama kalian akan belajar yang pertama yaitu apa itu dosa. Ya, bab yang pertama apa itu dosa. Nah, apa itu dosa? Setiap kita pasti sedikit banyak tahu apa itu dosa. Ya, mencuri, berbohong, memukul teman, itu semua dosa. Namun, apakah hanya demikian dosa? Oke, kita lihat. Dosa bukan sekedar perbuatan, melainkan pemberontakan melawan Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi dosa itu bukan hanya mencuri, bukan hanya berbohong, tetapi itu adalah pemberontakan terhadap Allah, melawan Allah. Kenapa dikatakan demikian? Oke, perhatikan slide teacher. Nah, dari mana asal dosa? Kita mulai dulu dari mana asal dosa. Nah, tentu kalian sudah belajar di kelas 4. Siapa yang pertama kali berdosa? Manusia yang pertama berdosa itu namanya siapa? Oke, nah, dosa itu berasal, sebenarnya dosa itu Alkitab tidak menceritakan dari mana asalnya dosa, tidak. Tetapi Alkitab menceritakan bagaimana dosa masuk ke dalam dunia, ya. Bagaimana dosa masuk ke dalam dunia. Nah, perhatikan. Ada gambar Hawa yang digoda oleh ular. Nah, ya kan? Nah, dosa masuk pertama kali melalui Hawa. Hawa menerima rayuan si iblis dalam bentuk ular, dan demikianlah dosa masuk ke dalam dunia. Oke, kita lanjutkan. Dosa sudah ada sebelum manusia diciptakan. Nah, kalian perlu tahu, dosa itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dosa adalah milik si iblis, ya, Lucifer. Ia adalah salah satu malaikat yang memberontak. Melalui Hawa, dosa masuk ke dalam dunia, ya. Awalnya dosa iblis atau Lucifer adalah seorang malaikat di surga. Dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia memberontak sehingga Allah marah. Allah membuangnya dari surga yang nyaman, dan dia menjadi apa? Menjadi lawannya Allah, menjadi seterunya Allah. Ya, dia memberontak terhadap Allah. Nah, ya, dan apa yang terjadi? Dia tentu mencari temannya, bukan hanya dia sendiri. Dia cari temannya, siapa lagi yang mau memberontak kepada Allah ya, temanku ya. Nah, dan orang yang pertama yang berhasil dia goda tentu siapa? Si Hawa ya. Si Hawa digodanya, Hawa, cobalah Hawa, kamu makan buah itu, pasti kamu gak mati. Padahal Tuhan sudah bilang jangan dimakan ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena Hawa merasa, buah itu kelihatannya enak, dan dia menerima rayuan si iblis. Akhirnya dia makan, dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya hidup di dalam dosa, ya. Dan yang terjadi selanjutnya, mereka diusir dari taman. Oke, kita lanjutkan dulu materi kita. Nah, dosa masuk ke dalam dunia karena Hawa menerima tawaran iblis. Iblis merayu Hawa, dan Hawa mengikuti semua saran iblis. Ia berbuat dosa. Hawa melawan Allah. Nah, jadi perhatikan, si iblis selalu merayu ya. Yang pertama dia rayu adalah Hawa. Dia goda, coba kamu lihat itu Hawa, buahnya itu enak, coba dimakan. Nah, kenapa tidak yang Adam yang digoda? Tentu dia tahu kalau Adam kan lebih kuat dibanding Hawa. Adam lebih berani, ya.
Nanti kalau dia ketemu dengan Adam mungkin bisa diambil, dipukul Adam ularnya ya. Jadi yang digodanya yang pertama yang lemah, si Hawa ya digodanya. Nah, perhatikan, cara iblis menggoda itu bukan dengan cara yang jahat, tetapi dengan cara yang halus dan cara yang lemah lembut. Demikian juga kalian sekarang tetap digoda iblis. Ketika kalian menerima rayuan dan godaan iblis, berarti kalian sudah menjadi temannya si iblis. Contohnya, nanti pelan-pelan digodalah si Sadrak. Sadrak, coba dulu kamu ganggu dulu si Naomi itu Sadrak. Coba dulu. Atau si Andreas, kamu ganggu dulu si Sadrak itu. Atau Andreas, ayo kita sama Felix yuk jalan-jalan ke sana yuk. Lihat yang jahat-jahat. Nah, itu rayuan iblis. Ketika kalian menerima rayuan iblis, berarti kalian sudah menjadi temannya iblis dan menjadi lawannya Allah, ya. Temannya iblis tentu lawannya Allah. Mau berteman dengan iblis? Nah, perhatikan dulu nih gambar ular. Seperti inilah nanti kalian ketika berteman dengan iblis. Kalian itu sama seperti ular ya. Nah, hati-hati. Selanjutnya, nah, manusia yang sudah berbuat dosa tidak dapat lagi hidup bersama-sama dengan Allah karena Allah adalah kudus. Jadi ketika manusia hidup di dalam dosa, dia tidak dapat lagi bersama-sama dengan Allah karena Allah adalah kudus. Allah yang kudus tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa. Ya, ketika manusia yang berdosa ketemu dengan Allah yang kudus, apa yang terjadi? Manusia tentu akan mati, ya. Mati ketika ketemu Allah. Kenapa? Karena manusia hidup di dalam dosa. Yang terjadi apa akhirnya? Akhirnya Adam dan Hawa. Nah, lihat. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, ya. Mereka terpisah dari Allah. Mereka dijauhkan dari Allah, ya. Mereka tidak dapat lagi bertemu dengan Allah. Yang awalnya dulu mereka bisa ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap. Sekarang nggak bisa. Terpisah dari Allah, ya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka telah melakukan dosa. Nah, ceritanya ini panjang, ya. Ceritanya ini kan panjang, akan berlanjut nanti bab kedua, bab ketiga, bab keempat, 5, 6, 7. Nanti bab ke-8 kalian mulai akan mendengar cerita bahwa Yesus Kristus datang ke dunia menebus dosa dan menyelamatkan, ya. Nah, panjang ceritanya. Teacher harap setiap pelajaran agama kalian harus serius mendengarkan. Jangan sampai kalian terlewat, ya. Nah, biarlah kita menjadi anak-anak yang penurut-penurut Tuhan, jadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, rajin membaca Alkitab. Ya, ini banyak tidak percaya banyak di antara kalian yang malas baca Alkitab ini, yang ke sekolah minggu pun gak serius mendengarkan kakak-kakaknya sedang menyampaikan firman Tuhan. Oke, harus berubah ya. Nah, sampai di sini video singkat teacher. Saya harap nanti kalian bisa ulang-ulang tonton video ini, baca bukunya sungguh-sungguh. Untuk bab pertama teacher tidak berikan kalian penugasan. Teacher harap kalian baca bukunya sungguh-sungguh, bolak-balik dibaca bukunya. Ada banyak waktu di rumah, gunakan sebaik-baiknya untuk belajar, oke? Sehingga menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya, membanggakan Tuhan, tentu juga membanggakan teacher. Oke, see you, bye.